What's up guys, di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film Doctor Strange. Film yang menceritakan perjalanan hidup seorang dokter hebat yang kehilangan jati dirinya setelah kecelakaan maut yang dialaminya. Alih-alih mencari pengobatan untuk tangannya yang cacat pasca kecelakaan, dirinya justru terlahir kembali menjadi seorang penyihir hebat yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Ini dia alur cerita film Doctor Strange. Film dibuka dengan diperlihatkannya beberapa orang yang menyusup ke kuil dan menyerang seorang penjaga perpustakaan. Di mana pemimpin mereka yang bernama Caecilius kemudian memenggal kepala dari penjaga perpustakaan tersebut, lalu mencuri selembar kertas dari sebuah buku sihir. Namun saat akan pergi, pemimpin kuil tersebut datang, di mana dengan cepat mereka pun pergi memasuki sebuah pintu yang secara ajaib membawa mereka ke kota London. Dengan kekuatan sihir sang pemimpin kuil yang bernama Ancient One, kemudian memasukkan mereka ke dalam dimensi cermin, di mana dirinya memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan seluruh benda di dalam dimensi tersebut. Satu persatu anak buah Caecilius berhasil dilumpuhkan olehnya. Namun sayang, Caecilius berhasil kabur dengan menggunakan sling ring dengan beberapa anak buahnya. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang dokter bernama Stephen Strange. Terlihat sedang melakukan operasi pada pasiennya. Stephen yang tidak diragukan lagi kemampuannya, terlihat mengoperasi pasien tersebut dengan santai dan bahkan sambil berjoget. Setelah selesai mengoperasi, seorang dokter wanita bernama Christine meminta bantuannya. Christine menunjukkan seorang pasien yang tertembak di kepalanya, di mana dia merasa pasien tersebut masih bisa diselamatkan oleh Stephen. Dan dengan segera, mereka pun bergegas mengambil alih pasien yang didiagnosa tidak bisa diselamatkan lagi tersebut. Stephen kemudian mulai mengeluarkan peluru pasien di depan dokter yang mendiagnosanya tadi, di mana dengan kehebatannya, Stephen pun berhasil menyelamatkan pasien tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Stephen yang akan menghadiri sebuah acara di malam hari. Dengan sebuah mobil mewah, dirinya kemudian pergi dengan kecepatan tinggi. Di dalam perjalanan, dirinya mendapat telepon dari asistennya untuk memilih pasien berikutnya yang akan dia tangani. Namun karena terlalu fokus melihat kiriman gambar, mobilnya kemudian menabrak mobil lain yang membuatnya tidak bisa terhindar dari kecelakaan maut. Scene berpindah memperlihatkan dirinya yang sudah dibawa ke rumah sakit, di mana saat dirinya benar-benar sadar, dia pun terkejut melihat kondisi tangannya yang terluka parah akibat kecelakaan yang dialaminya. Christine juga memberitahukan bahwa mereka telah melakukan semaksimal mungkin untuk membuat tangan Stephen kembali berfungsi. Namun melihat kondisi tangannya, Stephen justru mengeluh, di mana dirinya berkata bahwa jika dirinya bisa mengobati tangannya sendiri, dia pasti bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Stephen kemudian mendapatkan perawatan berminggu-minggu untuk tangannya, di mana dirinya melakukan berbagai pengobatan agar tangannya dapat kembali seperti semula. Namun usahanya selalu gagal, di mana tidak ada satu dokter pun yang mampu mengembalikan kondisi tangannya karena saraf di jari-jarinya yang sudah rusak parah. Saat sedang melakukan terapi, sang perawat memberitahukan bahwa dirinya pernah merawat seorang pria yang juga mengalami kecelakaan hingga dipastikan tidak bisa berjalan lagi. Lalu pria tersebut melakukan pengobatan di suatu tempat hingga saat beberapa minggu bertemu lagi, pria tersebut sudah dalam kondisi sehat dan berjalan normal lagi. Awalnya Stephen tidak percaya,
dan meminta perawat tersebut mencarikan data tentang pasien yang diceritakannya itu. Show me his file. Stephen kemudian menjalankan hari-harinya dengan sangat stres, di mana saat Christine menjenguknya, Stephen justru mengajaknya bertengkar, hingga Christine memutuskan untuk pergi meninggalkan Stephen. This is the part where you apologize. Don't pity me. Goodbye, Stephen. Setelah kepergian Christine, Stephen mendapatkan kiriman dokumen tentang pria yang diceritakan oleh perawat waktu itu. Dan tak menunggu waktu lama, Stephen langsung mencari keberadaan sang pria tersebut. Dan benar saja, pria yang diceritakan sembuh secara ajaib itu ditemukannya saat sedang bermain basket dalam kondisi prima. Di mana Stephen langsung mempertanyakan pengobatan apa yang mampu menyembuhkannya. Dari kondisi yang bahkan tidak dapat disembuhkan oleh dokter hebat seperti dirinya sekalipun. Sang pria kemudian menjawab bahwa dirinya menemui seorang guru yang mampu menyembuhkannya hanya dengan kekuatan pikiran. Dan gurunya tersebut berada di suatu tempat yang jauh bernama Kamartaj di negara Nepal. Keesokan harinya, Stephen sudah berada di kota Kathmandu, Nepal, di mana dirinya mulai menanyakan lokasi Kamartaj kepada orang-orang yang berada di sana. Secara kebetulan, seorang pria misterius mendengar kata-kata Kamartaj yang diucapkan Stephen. Kamartaj. Di mana saat dirinya tiba-tiba dijegat oleh para perampok, pria misterius itu pun muncul dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Stephen kemudian dibawa oleh pria tersebut ke lokasi Kamartaj yang dia cari. Di mana sebelum masuk, pria tersebut memberitahukannya untuk tidak mengandalkan kepintarannya saat bertemu dengan sang guru. Setelah berada di dalam, Stephen pun diberikan secangkir teh oleh sang guru yang bernama Ancient One. Tak banyak basa-basi, Stephen kemudian bertanya tentang bagaimana cara Ancient One menyembuhkan orang yang sudah didiagnosa lumpuh oleh dokter. Di mana Ancient kemudian menjawab bahwa dia menyembuhkan pria tersebut dengan roh dan meditasi. Mendengar hal tersebut, Stephen kemudian membantahnya dan mengatakan bahwa sebagai dokter berpendidikan, dirinya tidak percaya dengan keberadaan roh dan meditasi, yang menurutnya hanyalah sebuah mitos. Karena kesal dengan omongan Stephen yang terus-menerus meremehkannya, Ancient pun kemudian mengeluarkan roh Stephen hingga terpisah dari tubuh jasmaninya. Stephen yang terkejut dengan keadaan yang aneh tersebut, kemudian menuduh Ancient telah memasukkan obat-obatan terlarang ke dalam cangkirnya tadi. Karena semakin kesal dengan perkataan Stephen, Ancient pun mengirim Stephen ke dunia kuantum, yang membuatnya melintasi berbagai dimensi waktu dalam beberapa detik. Setelah roh Stephen kembali ke tubuhnya, dirinya langsung percaya dan meminta Ancient untuk mengajarinya. Namun karena masih kesal, Ancient pun menolak Stephen dan melemparnya keluar kuil. Stephen yang sudah putus asa dengan keadaannya, kemudian mengetuk-ngetuk pintu kuil hingga berjam-jam agar kembali dibukakan pintu demi kesembuhan tangannya. Dan setelah Ancient mempertimbangkannya dengan Mordo, Stephen pun akhirnya diterima kembali. Keesokan harinya, Ancient mulai mengajari ilmu dasar tentang sihir yang mampu membuat senjata dan perisai. Awalnya Stephen tidak yakin mampu melakukannya, mengingat tangannya yang bahkan sulit dikendalikan olehnya. Namun Ancient meyakinkannya bahwa suatu saat nanti, Stephen pasti mampu menguasai ilmu tersebut. Terlihat Stephen mulai mempelajari buku-buku mantra yang didapatkannya di perpustakaan kuil, di mana perpustakaan tersebut telah dijaga oleh penjaga baru bernama Wong. Mengingat penjaga sebelumnya yang telah mati dipenggal oleh seorang master yang berkhianat bernama Caecilius. Saat sedang melihat-lihat, Stephen kemudian tertarik dengan sebuah buku yang dirantai, di mana Wong kemudian berkata bahwa dirinya belum mampu mempelajari kitab-kitab sang leluhur tersebut.
Stephen kemudian mempertanyakan tentang lembaran buku yang tersobek, di mana Wong kemudian menceritakan tentang seorang master bernama Caecilius yang berkhianat dan mencuri lembaran mantra di buku tersebut. Di sisi lain, terlihat Caecilius dan anak buahnya yang tersisa mulai melakukan ritual dengan memanfaatkan sobekan kitab yang dicurinya di perpustakaan kuil. Ritual tersebut ternyata untuk membangkitkan kembali penguasa kegelapan bernama Dormammu, di mana dirinya kemudian secara tidak langsung menjadi salah satu bagian dari Dormammu dan langsung menguasai dimensi cermin. Scene kembali memperlihatkan Stephen yang mulai mengasah kemampuannya dengan berlatih membuka portal menggunakan sling ring. Namun dirinya terlihat tidak berhasil, di mana menurutnya itu disebabkan oleh jari-jarinya yang masih belum pulih. Ancien kemudian memanggil Master Hamir, di mana terlihat Master Hamir yang salah satu tangannya buntung, namun dirinya mampu menciptakan perisai dengan sempurna. Ancien kemudian meminta Stephen untuk melepaskan egonya dan melupakan kepintaran yang dikuasainya. Kemudian dengan sling ring, Ancien pun membawa Stephen ke puncak Gunung Everest, lalu meninggalkannya di sana sendirian. Ancien sengaja melakukan hal tersebut agar Stephen mampu membuka portal dan menyelamatkan dirinya. Dan benar saja, setelah beberapa menit menunggu, Stephen berhasil membuka portalnya dan kembali ke kuil dengan kondisi tubuh yang hampir beku. Stephen kemudian semakin bersemangat mempelajari ilmu sihir dengan memanfaatkan buku-buku yang berada di perpustakaan. Stephen juga mengasah kemampuan bela dirinya dengan bantuan Mordo yang adalah spesialis bela diri. Di suatu malam, saat Stephen mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku, Stephen menemukan perpustakaan yang kosong tanpa penjagaan Wong. Di mana pada saat itu juga, Stephen mengambil kesempatan untuk mempelajari buku leluhur yang sempat ditanyakannya kepada Wong. Melihat sebuah kalung yang menyerupai gambar pada buku yang dibacanya, Stephen pun mengambil kalung tersebut dan mencoba mengendalikan Time Stone menggunakan mantra yang tertulis di buku itu. Dan tanpa disangka, Stephen pun ternyata berhasil mengaktifkan Time Stone yang terkurung di dalam kalung, di mana dirinya kemudian mempraktekannya pada sebuah apel yang berada di depannya. Setelah berhasil mengendalikan waktu pada sebuah apel yang digigit, Stephen pun mencoba mengembalikan lembaran buku yang hilang. Dan benar saja, lagi-lagi percobaannya berhasil. Di mana saat dirinya mencoba membaca mantra tersebut, Wong dan Mordo tiba-tiba datang. Di mana mereka kemudian memarahi Stephen karena tindakannya tersebut bisa saja mengacaukan ruang paradoks waktu, yang membuat waktu berulang terus-menerus tanpa terkendali, sehingga mampu merusak hukum alam semesta. Wong kemudian menjelaskan bahwa di sini mereka bertugas menjaga manusia dari ancaman mistis, sementara Avengers bertugas untuk melindungi dunia dari bahaya fisik. Wong memberitahukan ketiga pintu yang mengelilingi mereka, yang terhubung dengan ketiga kuil lain di penjuru dunia, yaitu pintu menuju London, New York, dan Hong Kong. Wong juga menjelaskan tujuan Caecilius yang mencuri lembaran kitab untuk membangkitkan Dormammu, di mana mereka harus menjaga kuil saat hal itu terjadi. Mendengar hal tersebut membuat Stephen ingin berhenti, karena tujuan awalnya yang hanyalah untuk menyembuhkan tangan, bukan untuk menjaga kuil. Namun tiba-tiba, Caecilius muncul dengan menghancurkan pintu menuju London. Karena ledakan tersebut, Stephen kemudian terpental masuk ke pintu menuju New York. Di kuil New York, Stephen tidak menemukan seorang pun berada di sana. Dirinya hanya menemukan 3 buah jendela yang mampu membuatnya pergi kemanapun di penjuru dunia. Stephen juga menemukan ruangan berisi barang-barang pusaka, salah satunya adalah jubah yang mampu bergerak sendiri. Dan saat dirinya melihat ke lantai bawah, dia menemukan penjaga kuil yang akan dibunuh oleh Caecilius. Dengan refleks, Stephen pun mencoba menghentikan perbuatan Caecilius. Namun dia justru terlibat pertarungan melawan Caecilius dan anak buahnya.
Stephen akhirnya berhasil membuat kedua anak buah Caecilius terjebak di dalam jendela kemana saja. Namun dirinya terlihat kewalahan saat harus berduel dengan Caecilius. Tanpa disangka-sangka, kaca jubah yang pecah tadi membuat Stephen kemudian mendapat bantuan dari jubah tersebut, di mana jubah itu memilih Stephen menjadi tuannya. Dengan bantuan sang jubah, Stephen akhirnya berhasil melumpuhkan Caecilius dengan perangkap besi. Setelah terperangkap, Caecilius kemudian menceritakan pengalamannya yang sama dengan Stephen, di mana dirinya juga datang ke kamar Touch untuk meminta disembuhkan. Namun dirinya hanya diberi trik-trik sihir dasar, sedangkan Ancien memiliki sihir untuk dapat hidup kekal. Di mana sampai sekarang tidak ada satupun orang yang tahu berapa usia sebenarnya Ancien. Caecilius kemudian mengajak Stephen untuk bekerja sama. Namun Stephen menolaknya dan memilih tidak percaya dengan perkataan Caecilius. What do you have to gain out of this? Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu anak buah Caecilius datang dan menusuk Stephen. Di mana dengan bantuan jubah, Stephen pun berhasil kabur ke rumah sakit dan meminta bantuan Christine untuk menjahit luka tusukan di dadanya. Stephen yang sekarat kemudian mengeluarkan roh untuk membantu Christine. Just a little higher. My astral body. Di sisi lain, anak buah Caecilius juga mengeluarkan rohnya dari jeratan jubah dan mengejar Stephen, sehingga terjadi pertarungan antara kedua roh tersebut. Saat detak jantung Stephen berhenti, Christine pun menggunakan alat pemacu jantung untuk mengembalikan detak jantung Stephen. Namun tanpa disadari, alat tersebut membuat roh Stephen menjadi semakin kuat, dan akhirnya dia berhasil mengalahkan musuhnya tersebut. Roh Stephen kemudian kembali ke tubuhnya, kemudian meminta maaf atas tindakannya dulu kepada Christine. Dan setelah sedikit menjelaskan apa yang sedang terjadi, Stephen pun kembali masuk ke portal menuju kuil New York. Saat akan kembali menemui Caecilius, dirinya kemudian menemukan Caecilius yang ternyata telah berhasil kabur. Sesaat kemudian, Ancien dan Mordo datang, di mana mereka kemudian terkejut melihat Stephen yang sedang memakai jubah levitation, mengingat jubah tersebut merupakan satu-satunya pusaka yang sulit untuk ditaklukkan. Stephen kemudian mengungkapkan perkataan Caecilius tentang Dormammu yang menawarkan keabadian. Dia kemudian menduga Ancien telah menarik kemampuan Dormammu sehingga mendapatkan kehidupan abadi sampai sekarang. Dan tanpa berkata apa-apa, Ancien pun pergi meninggalkan mereka. Melihat hal tersebut, Mordo kemudian memarahi Stephen, karena menurutnya Stephen tidak pantas berkata hal demikian kepada gurunya tersebut. Dan tiba-tiba, Caecilius datang dan mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan kuil. Namun Stephen menghancurkan sihirnya dan memasukkan Caecilius ke dalam dimensi cermin. Setelah itu, Stephen dan Mordo kabur. Namun Caecilius kemudian mengejar mereka dan menggunakan energi dimensinya. Caecilius yang sudah menguasai dimensi cermin kemudian mengontrol dimensi hingga hampir membunuh Stephen. Untung saja, Ancien tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Stephen dari ancaman Caecilius. Namun dalam pertarungan mereka, Caecilius akhirnya berhasil menusuk Ancien dengan senjata miliknya, kemudian menendang Ancien keluar dari dimensi cermin. Stephen dan Mordo yang berusaha mengejar justru menemukan Ancien yang sekarat setelah terjatuh dari ketinggian. Mereka pun kemudian membawa Ancien ke rumah sakit tempat Stephen dan Christine bekerja. Namun saat operasi sedang berlangsung, roh Ancien keluar dari tubuhnya, di mana Stephen ikut mengeluarkan rohnya dan segera menyusul gurunya tersebut.
Ancien kemudian berkata bahwa dirinya memang menyerap kekuatan dimensi gelap Dormammu, namun Ancien menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan bumi. Dirinya kemudian berpesan kepada Stephen untuk membantu yang lain menghentikan Dormammu, yang sebentar lagi akan dibangkitkan oleh Caecilius. Dan setelah berkata demikian, Ancien pun menghilang. Scene berpindah ke Hong Kong, di mana terlihat Caecilius yang tiba di sana, namun dicegat oleh Wong. Di sisi lain, Stephen dan Mordo kembali ke kuil New York, di mana Mordo mengungkapkan kekecewaannya kepada Ancien yang menggunakan dimensi gelap untuk kehidupan abadinya. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Stephen, Mordo pun mengerti dan mereka pun bersama-sama pergi ke kuil Hong Kong. Namun setibanya di Hong Kong, kuilnya ternyata telah hancur, di mana terlihat Caecilius yang berhasil membangkitkan Dormammu. Stephen kemudian memutuskan menggunakan Time Stone pada kalungnya untuk memutar waktu saat Caecilius akan menyerangnya, di mana dirinya lagi-lagi berhasil menggunakan mantra untuk memutar waktu tersebut. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Caecilius berhasil melawan waktu dan masuk ke waktu Stephen yang sedang berjalan mundur, di mana kemudian terjadi pertarungan antara keduanya. Stephen kemudian berhasil memasukkan Caecilius ke dalam tembok yang kembali utuh. Kemudian dirinya bergegas membantu Wong. Wong akhirnya bergabung dengan Stephen dan Mordo. Namun Caecilius yang berhasil keluar dari tembok kemudian menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu. Melihat siklus waktu yang kacau, Stephen kemudian memutuskan untuk menemui Dormammu. Dan setelah berhasil masuk ke dimensi gelap, Stephen lagi-lagi menggunakan Time Stone untuk membuat waktu kembali berulang-ulang. Lalu menawarkan kesepakatan dengan Dormammu untuk pergi meninggalkan bumi. Dormammu yang mengabaikannya kemudian menyerang Stephen hingga tubuhnya hancur. Namun secara ajaib, Stephen tiba-tiba muncul lagi. Hal itu disebabkan karena sebelumnya Stephen menyetel waktu untuk kembali berulang-ulang. Stephen kembali dibunuh berulang kali, namun kembali muncul lagi, hingga membuat Dormammu kebingungan dengan keadaan tersebut. Dormammu! 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 Dormammu yang lelah menghadapi Stephen yang seakan-akan tidak bisa mati, kemudian menyetujui kesepakatan yang ditawarkan Stephen, di mana Stephen menawarkan Dormammu untuk dapat pergi membawa serta Caecilius dan pengikutnya. Dan Dormammu pun pergi sambil membawa Caecilius dan pengikutnya ke dalam dimensi kegelapan. Setelah Dormammu pergi, pria dengan nama Dr. Stephen Strange tersebut kembali memutar waktu dan mengembalikan keadaan seperti semula kala. Setelah kejadian tersebut, dirinya kemudian mengembalikan Time Stone ke kuil tempat awal kalung itu berada. Kemudian memutuskan menghabiskan hari-harinya dengan menjadi penyihir penjaga kuil New York. Oke, itu tadi alur cerita dari film Doctor Strange. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila berkenan, silakan kalian subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita terbaru yang akan gua bawain di channel ini. Jangan lupa like, komen, share juga ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai alur cerita seperti ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya, see you!